Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan dan juga mempraktekkan vulnerability assessment dan remediation pada beberapa vulnerability yang terindikasi. Vulnerability assessment adalah proses mencari tahu adanya kerentanan ataupun yang disebut vulnerability pada sistem kita dan mengkategorikannya sesuai risiko dari kerentanan tersebut. Jadi misal setelah kita melakukan vulnerability assessment, kita mendapatkan adanya kerentanan ABC. Kita harus mengkategorikan ABC ini impact yang akan terjadi jika kerentanan tersebut dieksploitasi sebesar apa. Jika besar, kita harus mengkategorikannya pada level kritikal atau high, kalau kecil ya juga low, dan seterusnya. Nah, lalu yang kedua, apa itu remediation? Remediation adalah proses memperbaiki kerentanan ataupun vulnerability yang telah ditemukan tadi. Jadi setelah kita menemukan adanya kerentanan ABC, nah kita mencoba untuk memperbaiki kerentanan tersebut agar kerentanan tersebut tidak dapat dieksploitasi oleh orang lain yang tidak memiliki akses pada sistem kita. Ya contohnya seperti hacker-hacker yang melakukan hal-hal jahat untuk keuntungan mereka sendiri-sendiri. Tools yang akan kita gunakan untuk melakukan vulnerability assessment adalah JFI Landguard. Ya. Di mana JFI Landguard ini tools yang cukup bagus karena dapat melakukan vulnerability assessment secara menyeluruh pada sistem kita, terutama pada komputer kita, di mana nanti akan saya tunjukkan cara menggunakan JFI Landguard untuk melakukan vulnerability assessment pada komputer Windows. Dan untuk pada video ini tidak akan saya jelaskan mengenai cara instalasi JFI Landguard, tapi saya mempersiapkan file untuk teman-teman buka di kolom deskripsi mengenai tata cara atau cara langkah-langkah menginstal JFI Landguard pada komputer masing-masing. Nah, sekarang mari kita pergi ke aplikasi JFI Landguard untuk melakukan vulnerability assessment. Tools yang akan kita gunakan untuk melakukan vulnerability assessment adalah JFI Landguard. Ya. Di mana JFI Landguard ini tools yang cukup bagus karena dapat melakukan vulnerability assessment secara menyeluruh pada sistem kita, terutama pada komputer kita, di mana nanti akan saya tunjukkan cara menggunakan JFI Landguard untuk melakukan vulnerability assessment pada komputer Windows. Dan untuk pada video ini tidak akan saya jelaskan mengenai cara instalasi JFI Landguard, tapi saya mempersiapkan file untuk teman-teman buka di kolom deskripsi mengenai tata cara atau cara langkah-langkah menginstal JFI Landguard pada komputer masing-masing. Nah, sekarang mari kita pergi ke aplikasi JFI Landguard untuk melakukan vulnerability assessment. Ya, ini adalah tampilan awal dari aplikasi JFI Landguard, di mana untuk melakukan scan, kita dapat langsung saja mengklik launch a scan. Dapat terlihat seperti ini tampilannya, di mana scan targetnya adalah localhost, dan yang dimaksud dengan localhost ini adalah komputer yang sekarang kita pakai. Lalu untuk credentials, gunakan saja currently logon user yang sudah secara default disetting oleh JFI Landguard. Dan kalau bisa saat teman-teman melakukan vulnerability assessment menggunakan JFI Landguard, gunakan saat login, gunakan akun administrator, sehingga JFI Landguard dapat mengakses benar-benar dapat mengakses dalam dari komputer ini. Lalu untuk profile adalah kita dapat memilih apa yang mau kita scan. Nah, karena kita ingin melakukan vulnerability assessment, maka kita klik saja pilih full vulnerability assessment. Setelah itu kita langsung dapat mengklik scan untuk memulai scan. Dan pada setelah mengklik scan, biasanya
scan yang dilakukan cukup lama, tergantung pada kapasitas ataupun spek dari komputer teman-teman. Dimana saya sarankan jika melakukan scan, mungkin bisa menutup aplikasi yang kurang dibutuhkan, sehingga scan dapat lebih cepat. Jadi setelah kita klik scan, kita dapat melihat computer detected alive, computer scan, dan juga ada profil yang tadi kita pilih, yaitu full vulnerability assessment. Nah, pada saat ini kita tunggu saja. Dan untuk sekedar informasi, terkadang estimated scan time remaining-nya tidak sesuai dengan realita, di mana di sini tertulis 4 menit, tapi terkadang bisa jauh lebih lama daripada itu. Dari hasil scan yang sudah kita lakukan, di mana scan ini juga berlangsung cukup lama, yaitu 22 jam 30 menit, terdeteksi bahwa vulnerability level yang ada pada laptop ataupun komputer saya ini sangat tinggi, sampai warnanya paling pucuk, yaitu merah, high. Dan sebelah kiri kita dapat melihat overview dari hal-hal yang ditemukan oleh aplikasi GFI ini, di mana kita akan memfokuskan pada vulnerability assessment. Ya. Yang pertama adalah terdeteksi adanya high security vulnerabilities, yaitu terdapat dua. Yang pertama, autorun is enabled. Nah, kita dapat membacanya dengan menghover. Nah, dari deskripsi ini terlihat bahwa komputer saya dapat melakukan autorun saat removable media ini ditancapkan ke komputer saya. Sehingga jika media tersebut memiliki virus ataupun program malware yang memang dirancang untuk menjalankan code secara langsung, yaitu autorun, maka komputer saya akan langsung terinjeksi oleh malware tersebut. Nah, dan ini ada rekomendasinya adalah it is recommend to disable autorun. Nah, cara untuk mendisable autorun pada Windows itu kita bisa melalui group policy. Jadi kita mungkin bisa edit group policy. Nah, untuk hal seperti ini seharusnya berada pada administrative templates, lalu juga termasuk pada Windows komponen. Nah, di sini kita coba cari saja yang mungkin autorun. Aktif. Nah, ini mungkin autoplay. Nah, di sini ditemukan set the default behavior for autorun. Nah, terdeteksi kalau kita adalah sebelumnya not configured ya. Maka kita berikan enable, di mana enable-nya ini adalah mengenable do not execute any autorun commands. Nah, lalu kita apply dan oke. Lalu berarti satu dari high security vulnerability sudah kita tangani. Lalu yang kedua, router or firewalls allow source root packet from arbitrary host. Untuk hal seperti ini mungkin kita bisa melihat more detailsnya. Jadi yang dimaksud dari kelemahan ini adalah router ataupun firewall yang ada pada Windows saya mengelokan atau memperbolehkan adanya paket yang dirutekan dari host yang arbitrary ataupun host yang sembarang itu. Jadi bukan host yang maksudnya seperti host yang tidak ternama gitu anggapannya. Host yang aneh gitu ataupun sembarang. Nah, untuk mencari hal seperti ini, karena juga tidak ada deskripsinya, apa yang harus kita lakukan, kita bisa mengcopy paste dari name-nya ini. Lalu kita coba saja mencari internet. Nah, kita ambil saja yang paling atas. Dan juga yang sudah disupport oleh LANguard, GFI LANguard. Nah, di sini ada cara resolusinya, yaitu kita dapat mengikuti ini. Kita coba saja cara resolusinya. Pertama kita buka registry editor. Lalu di sana kita diminta pergi ke HK local machine, system current control set, service TCP IP.
Oke. Jadi kita disuruh membuat create a dword. Nah, dan ini tempat saya, oh ya, saya sudah berada di direktori yang dimaksud TCP IP. Lalu kita masuk ke parameter. Nah, kita buat dword. Coba baru kita buat dword baru. Klik kanan, new dword. Beri namanya adalah disable IP source routing. Nah, lalu with a value of 2. Oke, kita berikan nilainya 2. Lalu juga yang sama pada TCP IP 6 ya. Karena IP yang kita kenal adalah IP4 dan IP6. Jadi sama, kita buat di parameter new dword 32 bit dan diberi nilai 2. Oke. Cukup mudah untuk mengatasi masalah dari high security vulnerabilities. Jadi high security vulnerabilities-nya sudah kita tangani. Sekarang kita coba ke low security vulnerabilities. Nah, terdapat 6 ya. Di mana 4 ini registry, 1 service dan 1 software. Oke, di mana di sini tulisannya adalah, nah, pada JFL Unquote ini terdapat beberapa vulnerability ini sudah diberikan step-step untuk melakukan perbaikannya. Nah, seperti yang paling atas ini, coba kita buka secara detailnya. Nah, ini. Jadi, yang dimaksud dari vulnerabilities-nya adalah administrative shares are available on this machine. Jadi, Windows saya atau komputer saya ini memperbolehkan administrative share. Nah, dan ini adalah if you don't use them, maka set di sini. Lalu next adalah auto share WKS. Kelihatannya ini juga adalah hal yang sama, tapi kita coba akan lihat saja di deskripsinya lebih detail. Juga merupakan hal yang sama, tetapi file ataupun parameter yang lain. Lalu yang ketiga, coba kita lihat detailnya. Jadi yang ketiga ini sesuai namanya adalah cache logon credentials. Jadi credentials yang saya gunakan untuk melakukan logon pada komputer ini itu disimpan, dan hal tersebut sebenarnya cukup berbahaya jika ada hacker yang dapat menemukan penyimpanan tersebut, sehingga dia dapat mengetahui kredensial logon yang digunakan. The cache can hold up from 0 to 50 logon times. Nah, sehingga hal tersebut bagus jika kita mematikan saja ini. Dan cara mematikannya adalah haki local machine. Coba kita cari haki local machine, benar. Software Microsoft Windows NT. Coba kita pergi ke sana ya. Haki local machine. Lalu kita akan pergi ke software Microsoft Windows NT. Kita ketik saja di sini Windows NT, oke. Current version. Kita coba cari WinLogon. Nah, ini ketemu. WinLogon cache logon count. Oke. Nah, di sini. Nah, value datanya kita 10. Nah, berarti itu artinya dia akan menyimpan 10 attempt yang terakhir pada logon. Kita setting saja menjadi 0 agar mendisable caching-nya ada. Atau jika kita ingin, kita bisa men-setnya menjadi 1 sesuai anjuran dari JFI agar allowing the last user to log on immediately next time. Nah, karena saya ingin agar juga dapat log on immediately, saya set saja menjadi 1.
karena juga dianjurkan pada JFI adalah should be set to one to provide for functionality and security. Nah, yang keempat, shutdown without log on. Oke. Tulisannya pada deskripsinya adalah anybody is allowed to shut down this computer. Sepertinya yang dimaksud adalah saat kita menyalakan komputer dan diminta untuk password dan juga memilih user untuk masuk. Nah, di situ biasanya kan di bawah teman-teman di bawah sini kan ada tulisannya bisa sleep, shutdown dan lain-lainnya. Nah, itu dianggap oleh JFI adalah salah satu vulnerabilities. Dan untuk informasi selanjutnya, kita dianjurkan untuk melihat dari support Microsoft. Dan yang kelima, description. If this not a web server, the database service is most likely unnecessary. Maka service HTTP, jika ini bukan web server, maka service HTTP tidak diperlukan. Tetapi karena laptop saya terkadang saya gunakan untuk menjadi web server secara lokal, jadi saya memerlukan hal ini. Nah, lalu kita lanjut ke vulnerabilities yang keenam, di mana terdeteksi Yahoo Messenger Instant Messaging Client is installed. Nah, itu dianggap oleh JFI adalah suatu vulnerabilities atau kerentanan. Kita coba saja Yahoo Messenger. Nah, ya. Cara untuk mengatasi atau memperbaiki ini, di mana saya juga tidak menggunakan Yahoo Messenger, kita dapat add or remove program. Kita coba saja menguninstall Yahoo Messenger dari komputer ini agar tidak lagi menjadi kerentanan dari komputer ini. Yahoo Messenger. Nah, ini kita uninstall saja. Karena saya pun sendiri juga tidak memakai aplikasi ini. Tidak dapat uninstall karena install.log file tidak dapat dibuka. Cara memperbaikinya adalah seperti itu untuk Yahoo Messenger instan ini. Lalu kita coba potential vulnerabilities. Nah, pada ini potential vulnerabilities adalah yang pertama adalah USB device installed over time. Removable media yang kita gunakan, yang pernah kita tancapkan ke laptop kita ataupun komputer kita itu disimpan oleh komputer kita. Dan akhirnya jika saat dilakukan scan oleh JFI, terdeteksi bahwa ada 4 removable media yang pernah ditancapkan oleh laptop ini. Lalu yang kedua adalah multiple buffer overflow in Nullsoft Winamp. Nah, Winamp ini adalah aplikasi untuk nyetel musik ya. Tapi saya juga tidak pernah menggunakan ya, jarang menggunakan. Jadi untuk hal ini mungkin kita bisa saja menguninstall Winamp. Karena saya juga pun tidak menggunakannya. Kita coba uninstall. Nah, kita uninstall saja Winamp ini. Oke, dia mengatakan tidak semua file yang ada di remove. Mungkin kita bisa delete secara manual. Dan saya delete plugins yang ada. Nah, selesai. Nah, dan lalu yang ketiga adalah log4j version before. Coba kita lihat. Sepertinya termasalah karena belum diupdate. Jadi log4j ini adalah fitur logging dari Apache, yaitu untuk web server. Yang bisa kita lakukan adalah mengupdate web server kita atau Apache kita menjadi model yang lebih baru, sehingga fitur-fitur yang ada dari Apache tersebut juga
menjadi lebih baru. Ya, agar tidak deteksi oleh kelemahan seperti ini, vulnerable. Ya, lalu juga kita dapat melihat adanya missing service pack. Nah, SQL Server ini adanya service yang hilang kalau dari kategorinya. Lalu yang ke missing security update. Yang security update sini adalah aplikasi ataupun hal-hal lainnya atau service ini kekurangan dari update security ya. Dapat dilihat sini adalah aplikasi .NET Core, ada aplikasi juga Microsoft Office dan juga aplikasi ASP.NET. Ya. Hal ini dapat dilakukan remediasinya dengan menginstal aplikasi terbaru ataupun paling tidak mengupdate aplikasi tersebut. Nah, contohnya untuk Microsoft Office ini tulis security update for Microsoft Office 2010. Karena memang Microsoft Office yang saya gunakan adalah Microsoft Office yang tidak ori, sehingga juga tidak bisa diupdate. Nah, caranya adalah menggunakan aplikasi yang ori. Kalau paling tidak, kalau memang harus menggunakan yang tidak ori, kita harus menggunakan yang paling baru. Jadi caranya untuk hal ini adalah menginstal ulang Microsoft Office dengan keluaran yang terbaru untuk agar keamanan dari aplikasi tersebut semakin bagus. Nah, ya sekian untuk full vulnerability assessment dari JFrog Landguard dan cara memperbaiki ataupun menangani vulnerabilities yang terdeteksi tersebut.